Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Laili Nurlina selaku dosen Bahasa Indonesia, serta seluruh teman-teman dari kelas Farmasi B yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan topik penggunaan ragam bahasa dalam Instagram artis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Lutfi Alfanin Kansa, selaku moderator dengan NIM akhir 103. Yang kedua, ada Anissa Wijayanti dengan NIM akhir 97 akan menyampaikan materi yang pertama. Kemudian ada Anggisa Putri dengan NIM akhir 98 akan menyampaikan materi yang kedua. Lalu ada Umi Fatmayekti dengan NIM akhir 107 akan menyampaikan materi yang ketiga. Dan yang terakhir ada Anissa Rahmawati dengan NIM akhir 118 akan menyampaikan materi yang keempat. Langsung saja, saya persilahkan kepada Anissa Wijayanti untuk menyampaikan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa dan pengertian ragam bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi, di mana melalui bahasa manusia dapat saling berkomunikasi atau berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Seperti yang tertera pada PowerPoint, ragam bahasa memiliki variasi pemakaian yang bermacam-macam sehingga hubungan tersebut menimbulkan dua masalah pokok penggunaan ragam bahasa baku dan penggunaan ragam bahasa tidak baku. Seperti pada kasus di Instagram artis yang akan kita ambil topiknya pada presentasi kali ini. Penyampaian materi yang kedua oleh Anggisa Putri, saya persilahkan. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang oleh penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik. Ragam ini biasanya digunakan dalam kalangan terdidik, karya tulis ilmiah, suasana resmi, atau surat resmi. Yang kedua, ragam cakapan, atau bisa disebut juga dengan ragam akrab, adalah ragam bahasa yang apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih muda atau lebih rendah statusnya, dan apabila topik pembicara bersifat tidak resmi. Ketiga, ragam hormat. Ragam hormat adalah ragam bahasa yang apabila lawan bicara dihormati seperti orang tua dan atasan. Yang keempat, ragam kasar. Ragam kasar adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pemakaian tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal. Yang kelima, ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Bahasa lisan lebih ekspresif, di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat dicampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Sebagai penambahan materi, terdapat 3 macam jenis ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan pokok pembicaraan. Yang kedua, berdasarkan media pembicaraan. Dan yang ketiga, berdasarkan ragam tulisannya. Kemudian, materi yang ketiga oleh Umi Fatmayekti, saya persilahkan. Pada presentasi kali ini, saya sebagai pembicara 3 akan memberikan sebuah contoh mengenai penggunaan bahasa baku di sosial media. Contoh yang dipilih oleh kelompok saya adalah salah satu postingan yang diunggah oleh Najwa Shihab, di mana dalam postingan tersebut terdapat sebuah puisi atau karya sastra yang pemilihan kata-katanya menggunakan kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata standar yang benar dalam pembahasan bahasa Indonesia dan bersifat formal. Selain itu, kata baku memiliki ciri-ciri kata yang berawalan dengan ber atau me. Dan penyampaian materi yang terakhir oleh Anissa Rahmawati, saya persilahkan. Selanjutnya, contoh postingan Instagram milik Ria Ricis, di mana di dalam postingan tersebut terdapat ragam bahasa, cakapan, atau ragam akrab karena topik pembicaraan yang tidak resmi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ragam bahasa cakapan atau ragam akrab adalah ragam bahasa yang dipakai ketika pembicara menganggap kawan sebagai sesama, lebih muda, lebih rendah statusnya, ataupun topik pembicaraan yang tidak resmi. Selain itu, terdapat kata yang tidak baku seperti udah, nganggep, ngayom, gak tahu, dan gak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.